Kita terima lagi, Profesor, Halo. penelpon ketiga kita pada malam hari ini. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa, Pak? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Pak Lukman dari Kabonena. Pak Lukman, silakan di Kabonena. Apa yang ingin Ya. disampaikan? Pertanyaan saya, apa yang menjadi esensi dasar daripada Hari Raya Kurban dalam konteks Hari Raya Idul Adha? Nah, definisinya itu bagaimana secara hablum minallah maupun secara hablum minan nas. Baik, baik. Karena selama ini yang kita tahu dalam Hari Raya Idul Adha itu seolah-olah hanya mengimplementasikan mimpi daripada Nabi Ibrahim ya, untuk menyembelih Nabi Ismail, anaknya sendiri. Iya. Jadi semata-mata hanya sekadar itu saja. Setelah itu terpenuhi di khalayak orang banyak, selesai sampai di situ. Tapi esensi dasar yang luas itu bagaimana dalam konteks Hari Raya Idul Adha ya, penyembelihan Hari Raya Kurban. Baik, Pak Lukman, telah kami tangkap apa yang dimaksudkan. Terima kasih Pak Lukman di Kabonena sudah bergabung bersama kami. Penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Halo. Line telepon kami buka kembali 0451452414, silakan. Kalaupun juga belum ada, masih menantikan penelpon berikutnya kita. Oh, ada. Baik. Kita terima penelpon berikutnya. Selamat malam. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Papa Sigit di Guntarano. Papa Sigi. Iya, Sigit Papa Sigit di Guntarano. Baik, silakan Bapak Sigit. Ya, saya mau tanya sama Pak Prof yang ada hubungannya dengan kurban. Ada tetangga yang tanya dengan saya, bagaimana hukumnya itu bila berkurban, apa bisa yang berkurban itu bisa makan atau hanya diberikan kepada yang wajar menerima saja? Baik. Ya, terima kasih. Baik, itu saja ya Bapak Sigit, terima kasih. Terima kasih Bapak Sigit di Guntarano. Sudah, kita tahan dulu. Pak Prof, ini dua pertanyaan yang menarik juga. Tapi sebenarnya tadi di pertanyaan kedua sudah sempat juga kita bahas tadi. Oke, kita masuk di pertanyaan pertama juga, esensi dasar katanya begitu. Terkait dengan pelaksanaan ibadah Idul Adha dan juga kurban ini. Terkait dengan hablum minallah, hablum minan nas. Seperti itu. Silakan Prof. Dan memang ajaran Islam itu menggambarkan dua aspek. Aspek yang disebut hablum minallah, yaitu ibadah yang bersifat mahdhah, murni kepada Allah, dan hablum minan nas terkait dengan muamalah, interaksi dengan manusia, dan itu bagian dari ibadah juga, yang disebut dengan ibadah ghairu mahdhah. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, kalau kita berpegang kepada dua tali ini, maka hidup kita tidak akan pernah tersesat. Nah, hablum minallah itu terkait dengan persoalan ketakwaan, dan hablum minan nas ketakwaan. Maka kalau tidak heran misalnya dalam Al-Quran disebutkan ketika bicara tentang persoalan daging kurban, Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging dan darah yang kau sembelih dari hewan kurban yang kau sembelih itu tidak akan sampai kepada Allah. Bayangkan perkataan Allah seperti itu. Tetapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan di antara kalian. Ketakwaan. Maka ketika orang berkurban itu bukan soal pamer. Saya ini kan kaya, saya bisa kurban supaya orang lihat bahwa sini adalah orang yang punya kemampuan. Bukan itu yang Allah nilai. Yang Allah nilai ketakwaan Anda itu. Nah, ketakwaan itu kan jabarannya lebih ke karakter. Anda ketika berkurban, maka diukur tingkat kedermawanannya itu. Maka dalam persoalan kurban itu yang dinilai adalah hablum minan nasi juga. Bukan cuma hablum minallah, tapi hablum minan nas apa? Memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan. Maka korban itu menjawab pertanyaan yang kedua adalah, apakah dagingnya bisa kita makan? Bisa, sepertiga maksimal. Sepertiga dari kurban hewan yang kita kurbankan itu bisa dimakan. Sepertiga ya, Prof? Sepertiganya bisa dimakan. Tetapi yang bagus memang kita bisa berikan kepada orang lain secara keseluruhan. Baik, karena seperti biasanya di lapangan ketika kita memang berkurban, kita akan diberikan sepertiga, dan di situ pun juga kita sangat disarankan dan juga akan sangat berpahala lagi jika kita memberikan lagi kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Betul. Begitu. Bahkan kalau seandainya ada orang tua kita yang sudah meninggal, dia berwasiat,
Oke. Dia mengatakan nanti kalau saya meninggal, tolong dikurbankan setiap tahun 1 ekor kambing misalkan. Maka seorang anak wajib memenuhi apa yang menjadi wasiat orang tuanya dan dagingnya tidak boleh dimakan. Itu harus diberikan semuanya kepada orang yang membutuhkan. Baik. Jadi tujuan dari kurban itu lebih kepada it'amul masakin, memberikan makan kepada orang-orang miskin. Tetapi memberikan makan kepada orang-orang miskin dimensi sosial, tapi tidak lupa dimensi yang disebut dengan dimensi spiritual, yaitu takwa itu. Ketakwaan. Takwa itu kan adalah puncak dari semua karakter-karakter yang baik. Maka kalau kita bicara tentang konsep takwa, Pak Arya, Iya. itu di sana disebutkan bahwa orang yang bertakwa itu adalah orang yang salah satunya adalah orang yang memberikan bantuan baik dalam keadaan tersembunyi maupun dalam keadaan terang-terangan. Itu orang bertakwa. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang menjaga lisannya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang bisa menahan amarah. Banyak yang disebutkan dalam Al-Quran. Tetapi salah satu syariat, saya katakan syariat itu hanya media saja, bukan tujuan. Banyak kita keliru memahami haji, kurban itu menjadi tujuan. Sehingga ketika kita haji, tujuan supaya dipanggil haji. Ketika kita kurban dianggap sebagai orang yang mempunyai kemampuan. Padahal itu hanya media saja. Media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi 2 pertanyaan dari 2 penelpon tadi sudah bisa terjawab langsung begitu. Sekaligus yang pertanyaan terakhir adalah boleh kita mendapatkan sepertiga. Namun itu pun juga sangat disarankan jika kita berbagi lagi kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Kita buka lagi line telepon 0451452414. Silakan penelpon berikutnya. Selamat malam. Halo, selamat malam. Baik, sambil menantikan penelpon, ini sepertinya memang masih agak-agak sulit mereka untuk menembus ya, untuk ke line teleponnya kita. Kita kembali buka di 0451452414. Ada penelpon? Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana, Pak? Pak Dula di Birobuli. Bapak Zul. Pak Zula, silakan Pak Zula di Birobuli. Ya, assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam. Ini saya mau tanya hukumnya. Biasanya kan di instansi itu mengadakan kurban. Biasanya diambil dari kebijakan anggaran pemerintah, katakan begitu. Ada juga diambil dalam bentuk perjalanan yang tidak melaksanakan perjalanan dinas, tapi itu diambil dan itu sering terjadi. Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Baik. Karena setahu saya itu harus dari keringat kita sendiri. Oke, baik. Karena ada dibuatkan perjalanan, tapi tidak dilaksanakan, dipakai untuk kurban. Baik, kantor atau sebuah perusahaan begitu Pak Abdullah ya? Ya. Kantor atau sebuah perusahaan ya? Iya. Baik. Seperti itu. Baik. Yang di instansi. Terima kasih. Terima kasih Bapak Abdullah di Birobuli. Dan ini memang sering kita ketahui begitu, terutama katanya tadi di instansi-instansi pemerintahan biasanya ada yang mengumpulkan begitu ya. Bagaimana Pak Prof? Dia kumpulkan kan dari orang. Oke. Ya, jadi ada dua pemahaman di sini. Oke. Misalnya di sebuah organisasi, apakah itu di perusahaan atau di perguruan tinggi, itu biasanya ada inisiatif dari masing-masing pegawai atau dosen misalkan di perguruan tinggi itu mengumpulkan dengan jumlah sekian uang untuk berkurban. Katakanlah sapi misalnya 2 juta. Maka dikumpulkanlah siapa-siapa orang yang ingin berkurban. Jadi 7 orang 1 sapi. Kalau terkumpul misalnya 70 orang berarti 10 ekor sapi. Itu tidak ada masalah. Oke, jadi yang tidak menjadi masalah adalah ketika dana digunakan untuk membeli hewan kurban ini benar-benar kumpulan dari individu itu yang dikumpulkan begitu ya. Tidak ada masalah. Oke, baik. Dan bahkan 1 orang berkorban 1 ekor sapi pun tidak ada masalah. Betul. Jadi tetapi ketika batasan berapa orang untuk 1 ekor sapi, bagi orang yang memang kemampuannya terbatas, maka 1 ekor sapi mewakili 7 orang. 7 orang. Ya. Lalu bagaimana kalau perusahaan atau katakanlah organisasi-organisasi itu mengorbankan beberapa ekor sapi dengan dana-dana perusahaan? Betul. Tidak ada masalah. Tidak masalah. Ya, karena yang dilihat itu sebenarnya adalah daging kurban yang diberikan itu bisa memberikan manfaat bagi orang yang makan, bagi orang yang membutuhkan. Dan itu merupakan bentuk ketakwaan mereka juga begitu ya. Makanya nanti ada pemahaman begini. Kalau di perusahaan itu kan pasti mewakili individu badan. Biasanya misalnya perusahaan ini mengorbankan beberapa ekor sapi. Nah, ketika bicara perusahaan berarti bicara individu. Bicara subjek hukum namanya. Nah, mungkin dia sebagai lembaga hukum tapi bukan subjek hukum. Misalnya perusahaan itu dituntut, yang dituntut siapa? Biasanya orangnya, bukan perusahaan yang dihukum, tapi orang yang dihukum. Nah, ketika bicara perusahaan
berkurban berapa ekor sapi, yang dilihat siapa? Ya, orang-orang di Orangnya. Misalnya direkturnya, manajernya mengatakan oke, pakai uang ini semua untuk mewakili beberapa orang. Boleh nggak? Boleh. Bahkan ketika kita berkurban, minjam uang untuk berkurban, boleh. meminjam uang untuk berkurban. membeli hewan kurban, boleh. Boleh, tidak ada masalah. Karena apa? Dalam ibadah kurban, itu yang dilihat adalah siapa yang menerima. Oke. Siapa yang menerima? Siapa yang menerima? Karena ini terkait dengan persoalan muamalah, terkait dengan persoalan di mana kita bisa memberikan bantuan setahun sekali, memberikan daging kepada orang-orang yang memang tidak pernah makan daging. Oke. Makanya kalau sebisa mungkin kalau kurban ke tempat-tempat memang mereka tidak pernah lagi makan daging itu. Dia merasakan bagaimana nikmatnya makan daging. Beda kalau kita kan udah biasa. Tapi bagi mereka-mereka yang ada di daerah pedalaman, daerah pinggiran-pinggiran sana, itu lebih bagus kalau hewan kurban itu disembelih lalu dagingnya diberikan kepada mereka. Di situlah mereka menikmati bagaimana rasanya makan daging yang sebenarnya, bukan daging mimpi kan. Kalaupun juga mereka juga sudah biasa makan daging, tapi tidak selalu begitu ya. Tidak selalu. Ya termasuk tadi ya menengah ke bawah ya memang perlu diperhatikan. Itu syarat-syarat bagi mereka yang bisa menerima. Ini seperti yang Profesor sampaikan juga tadi bahwa mereka yang berpenghasilan atau tidak memiliki penghasilan sama sekali, orang-orang miskin seperti itu ya. Apakah di dalamnya juga termasuk para janda? Yang di dalam hadis Nabi itu disebutkan bagi yang berkorban ini kan. Man wajada lahu sa atau man kana lahu sa falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Nabi mengatakan barang siapa yang punya kemampuan melakukan kurban. Insya Allah kita termasuk orang yang mampu ini. Dari uang gaji kita, insya Allah kita bisa kumpulkan dalam 1 tahun misalnya 100.000. 12 bulan 1.200.000, tinggal tambah berapa ratus bisa, kita bisa laksanakan, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi dia tidak mau berkorban, kata Nabi, fala yaqrabanna musallan, maka jangan dekati musola kami. Artinya jangan bergabung dengan kami. Bahasanya kan begitu kan Nabi. Nabi keras ini. Maka para ulama kemudian memahami Nabi ini dengan 2 pemahaman. Pemahaman pertama ada mengatakan kurban wajib. Itu mazhab Hanafi. Ada mengatakan mazhab kita para ulama-ulama, para masyarakat kita dan mazhab Syafi'i mengatakan dia tidak sampai batasan wajib, tapi cuma sunnah muakkadah. Maksudnya apa? Dia dianjurkan tapi sebisa mungkin harus dilaksanakan. Karena apa? Ini terkait dengan persoalan kemanusiaan. Terkait dengan persoalan memberikan makan kepada orang-orang yang membutuhkan. Siapa yang membutuhkan? Siapa aja. Orang kaya pun boleh makan. Iya. Tetapi afdolnya, utamanya adalah diberikan kepada orang yang memang sama sekali membutuhkan itu. Dan pernah sama sekali dia pernah makan daging selama hidupnya. Atau jarang makan daging. Apakah boleh memakan daging kurban orang yang kaya? Boleh, tidak ada masalah. Orang yang janda, silakan saja. Semua bisa menikmati. Tapi ada skala prioritas. Ada skala prioritas, ada skala biasa. Skala prioritas itu sebisa mungkin dikasih pada orang-orang yang sangat membutuhkan. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu memang 8 kelompok itu. Dia tidak boleh keluar dari 8 kelompok. Dan yang di zakat pun adalah benda-benda tertentu yang sudah disebutkan dan semuanya kena zakat. Jadi itu lain ceritanya. Tapi kalau sudah bicara tentang kurban dia bersifat umum. Bisa lebih luas lagi yang bisa menerima itu ya. Baik. Tadi kita belum selesai membahas tentang syarat-syarat hewan yang akan dikurbankan gitu. Prof, silakan Prof. Syarat yang pertama adalah yang terbaik. Yang terbaik. Terbaik maksud kualitas. Kalau bahasa terbaik untuk hewan itu sehat. Jadi dia tidak cacat, tidak cacat maksudnya tidak pincang lah. Misalnya kakinya tidak pincang, atau matanya tidak hilang satu. Pokoknya bagus dilihat. Karena ini terkait dengan soal takwa ini, ketaatan dan kepatuhan kepada Allah. Yang kedua ada umurnya, usianya itu. Jadi disyaratkan, karena ini terkait dengan persoalan dagingnya, kalau bisa daging yang bagus, daging yang banyak, yang gemuk lah bahasanya. Maka disyaratkan kalau untuk unta itu 5 tahun. Unta 5 tahun. Minimal 5 tahun. Karena 5 tahun itu sudah bagus sih dia. Nah untuk sapi, kambing itu 2 tahun cukup sudah. Sudah bahasanya sudah musim, sudah bergigi dia. Berarti sudah berisi. Tapi kalau masih kecil jangan. Kalau kambing? Sama 2 tahun juga. 2 tahun juga. 2 tahun juga. Kambing, domba dan sebagainya, sapi itu 2 tahun sudah mempunyai daging yang bagus. Minimal 2 tahun. Maksimal ya lain ceritanya kan. Tapi minimal 2 tahun dia sudah mempunyai badan yang bagus, dagingnya bagus. Baik, artinya bahwa hewan-hewan yang dipilih untuk dikorbankan ini adalah hewan-hewan yang terbaik. Yang terbaik. Kemudian juga sehat, tidak cacat. Jelas. Begitu ya. Tidak boleh cari hewan yang cacat di antara hewan yang lain. Atau yang kurus. Jangan, cari yang terbaik, yang gemuk, yang bagus, yang sehat dan sebagainya. Itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW.
Baik, kita kembali buka line telepon buat Anda yang ingin bergabung bersama kami. Masih ada kesempatan untuk Anda di sesi terakhir ini di 0451452414. Silakan bergabung tentang pelaksanaan sholat Idul Adha dan juga pelaksanaan ibadah kurban di masa pandemi kali ini. Dan di awal tadi juga kita sudah membahas bagaimana perbedaan yang dilaksanakan di tahun 2020 ini, khususnya di masa pandemi COVID-19 kali ini akan berbeda dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi berbedanya secara teknis saja. Tapi substansinya adalah tetap. Ini yang dinilai juga adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali lagi Prof berbicara tentang tadi hewan kita melaksanakan ibadah kurban. Ibadah kurban ini batasnya berapa lama, Prof? Ketika sudah jatuh di hari Idul Adha, kemudian kita melaksanakan kurban, itu berapa lama waktu yang Ibadah dibolehkan? kurban itu yang disebut dengan hari raya kurban itu di hari tanggal 10 Dzulhijjah. Oke. Hari namanya Idul Kurban. Iya, oke. Nah, kurbannya di situ setelah sholat Idul Adha, maka kemudian baru melaksanakan kurban. Baik. Jangan sebelumnya. Oke. Setelah Idul Adha sampai seterusnya. Nah, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, 3 hari itu namanya Ayamut Tasyrik, hari tasyrik. Oke. Ayamut Tasyrik, Ayamut Zahbi atau Ayamut Dabi. Jadi yang disebut dengan hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari penyembelihan. Oke. Maka penyembelihan itu misalnya hari pertama tanggal 10 Dzulhijjah, lebaran itu. Iya. Nah, hari keduanya, ketiga, keempat sampai sore. Jadi sebelum maghrib itu sudah batasannya. Kalau sudah lewat maghrib sudah tidak berlaku lagi. Oke. Ya, makanya orang takbiran itu batasnya sampai habis asar yang ketiga, hari raya yang keempat, bukan ketiga, hari tasri yang ketiga. Kalau Idul Kurban atau hari raya kurban pertama itu nggak dianggap. Tidak dihitung ya? Tidak dihitung. Jadi 1, 2, 3 namanya hari tasri. H+1, 2, 3 begitu ya? Pertama tanggal 10, Iya. 11, 12, Oke. 13. Oke. Ya, 11, 12, 13 namanya Ayamut Tasyrik. Oke. Baik. Yang pertama hari raya kurban. Iya, oke. Jadi Baik. 4 hari kalau itu 4 hari. Berarti 4 hari 4 hari, hitungannya. ya. Oke, Prof, kita juga tahu bahwa ketika kita berkurban, kemudian juga para mereka-mereka yang telah dipilih tim khusus untuk melakukan kurban terhadap hewan ini, bahkan justru dalam melakukan kurban hewan-hewan ini pun juga ada aturan yang ditetapkan. Termasuk salah satunya jangan sampai hewan yang satunya melihat bagaimana saudaranya atau hewan ini dilakukan proses kurban itu sendiri. Bagaimana, Prof? Dalam hadis Nabi itu pernah dikatakan wa idza dzabhtum fahsinudz dzabha. Kalau kalian menyembelih perbagus dalam penyembelihan. Oke. Maksudnya apa? Yang pertama jangan dikasih lihat kepada hewan kurban lain, itu bisa buat stres itu. Biasanya kalau stres kan naik dia punya tingkat darah itu bisa tidak bagus dagingnya. Kan sudah diteliti oleh diteliti oleh medis seperti itu, jadi ada perubahan daging bagi hewan yang stres. Yang kedua, dipertajam dia punya sembelihan. Alat sembelihnya itu dipertajam, jangan yang tumpul. Itu bisa menyakiti hewan. Baik. Yang ketiga, ketika menyembelih pas pada saat ketika majrad dam itu, tempat alirnya darah itu. Jangan tempat dia bernapas, tapi darah jadi keluar darahnya itu. Jadi dikagetkan sedikit, duk langsung dia potong. Supaya apa? Supaya tidak menyakiti kurbannya itu. Tapi kalau dia goro-goro itu kan bisa menyakiti. Dan dia adalah binatang. Binatang juga punya rasa kan. Maka salah satu yang diajarkan Nabi, pas pada saat kita menyembelih itu yang mematikan dia di situ. Tempat mengalirnya darah itu. Baik, bentuk ketakwaan kita untuk melaksanakan ibadah kurban itu sendiri, Prof, apakah bahkan anak-anak pun juga bisa kita ikutkan namanya begitu ya, bahkan tidak lintas usia begitu, Prof ya, untuk mengkurbankan sebuah hewan, seekor hewan maksud kami, dengan membawa nama yang sudah meninggal mungkin ataupun juga masih anak-anak. Kalau yang sudah meninggal itu dengan satu syarat. Bagaimana itu? Yang meninggal itu berwasiat kepada yang masih hidup itu. Ketika dia berwasiat. Dalam mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i mengatakan kalau orang yang sudah meninggal tidak perlu kita korban. Kecuali dia berwasiat. Dia berwasiat, tolong kalau saya sudah meninggal nanti setiap tahun kurbankan ya. Nah, itu jadi wasiat. Nah, itu dilaksanakan dan dagingnya tidak boleh dimakan oleh dia. Diberikan semuanya utuh kepada orang yang membutuhkan. Bahkan sepertiganya itu tidak boleh diterima ya? Tidak, dalam fikih disebutkan begitu. Diberikan kepada orang yang membutuhkan. Kalau ternyata diniatkan untuk mereka-mereka yang sudah almarhum, itu diajarkan tidak dalam Islam? Di dalam mazhab lain mengatakan sampai, tidak ada masalah. Tapi dalam mazhab Syafi'i itu jadi sedekah. Baik, Prof, closing statement dari Profesor
selaku yang ingin disampaikan kepada pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan dialog kita kali ini terkait dengan pelaksanaan ibadah kurban dan juga sholat Idul Adha di tahun 2020 di masa pandemi ini. Silakan Prof. Yang pertama, patuhi apa yang menjadi surat edaran Menteri Agama, karena itu bagian dari kepatuhan kepada Allah. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Pemerintah adalah bagian dari kepatuhan yang harus kita lakukan. Yang kedua, mumpung kita masih diberikan waktu, maka perbanyaklah untuk berkurban atau siapkanlah, masih ada waktu kita untuk mempersiapkan uang kita untuk membeli hewan kurban. Berkurbanlah. Karena kurban ini adalah sesuatu yang sunnah, tapi dianjurkan betul-betul dilaksanakan, dan bahkan Nabi keras, siapapun yang punya keluasan harta tapi tidak berkorban, maka dia tidak masuk dalam kelompok kami, tidak masuk ke dalam musola kami. Baik, Profesor, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita perbincangkan di malam hari ini bisa bermanfaat untuk pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang menyaksikan kita kali ini. Dan semoga saja apa ibadah yang kita lakukan nantinya di sholat Idul Adha dan juga ibadah kurban ini, ibadah yang kita lakukan dalam bentuk sebagai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Dan demikianlah perbincangan kami bersama Profesor Dr. Haji Rusli SAG MSOC SC. Ini selaku guru besar IAIN Palu yang sudah hadir bersama kami dalam dialog publik yang dipersembahkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah bekerja sama dengan TVRI Sulawesi Tengah. Akhirnya saya Arya Tanjung pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa.